Sampai hari ini, saya masih belum berani tidur tanpa lampu menyala. Bukan karena saya penakut, tapi karena saya tahu ada sesuatu di rumah nenek saya yang seharusnya tidak pernah saya temukan. Dan yang paling menakutkan, bukan apa yang saya lihat, tapi apa yang saya dengar di malam terakhir saya di sana. Ini terjadi 3 tahun lalu, saat saya masih kuliah semester akhir. Nenek saya tinggal sendirian di sebuah rumah tua di pinggir kota. Rumah yang sudah berdiri sejak sebelum saya lahir. Dindingnya dari kayu jati tua, lantainya dari tegel motif bunga yang sudah kusam, dan setiap sudutnya menyimpan foto-foto hitam putih keluarga yang wajahnya saya sendiri tidak semuanya kenal. Nenek saya, yang biasa saya panggil Mbah Uti, adalah wanita tua yang tenang, tidak banyak bicara. Tapi setiap kali saya datang berkunjung, beliau selalu menyambut dengan senyum dan semangkuk wedang jahe yang masih mengepul. Waktu itu saya datang karena diminta orang tua untuk menemani Mbah Uti selama 2 minggu. Katanya beliau sedang kurang sehat dan tidak ada anggota keluarga lain yang bisa datang. Saya tidak keberatan. Saya bahkan senang. Pikir saya, ini kesempatan bagus untuk menyelesaikan skripsi dengan suasana yang tenang. Hari pertama berjalan normal. Saya membantu Mbah Uti memasak, membereskan rumah, dan menemani beliau menonton sinetron kesukaannya di malam hari. Tidak ada yang aneh. Rumah itu terasa tua dan sunyi, tapi bukan sunyi yang menyeramkan. Sampai malam kedua, sekitar jam 2 dini hari, saya terbangun karena haus. Kamar yang saya tempati ada di ujung lorong, jauh dari dapur. Saya bangkit, membuka pintu kamar, dan berjalan pelan di lorong yang gelap. Saat melewati kamar Mbah Uti, saya mendengar sesuatu. Suara bisikan, pelan tapi jelas, seperti seseorang sedang berbicara dengan nada rendah di dalam kamar beliau. Saya berhenti. Telinga saya menajam. Mbah Uti tinggal sendirian. Tidak mungkin ada orang lain di dalam kamar itu. Saya mendekatkan telinga ke pintu. Bisikan itu terus terdengar, berirama seperti seseorang sedang membaca sesuatu. Tapi saya tidak bisa menangkap satu kata pun dengan jelas. Saya mengetuk pintu pelan. Mbah Uti. Bisikan itu langsung berhenti. Hening. Total. Lalu dari balik pintu, suara Mbah Uti terdengar. Iya, Nduk. Ada apa? Suaranya normal, tenang, seperti beliau memang sedang terjaga. Mbah, lagi ngobrol sama siapa? Tanya saya. Hening sebentar. Lalu Mbah lagi ndongak. Sudah, tidur sana. Saya tidak berani bertanya lebih lanjut. Saya pergi ke dapur, minum air, lalu kembali ke kamar, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi saya tidak bisa tidur sampai subuh. Hari-hari berikutnya berjalan normal di siang hari. Tapi setiap malam selalu ada yang mengganggu tidur saya. Malam ketiga, saya mendengar suara langkah kaki di lorong. Lambat, berat. Padahal Mbah Uti jalannya sudah tidak kuat. Beliau bahkan perlu pegangan saat naik tangga. Tapi langkah yang saya dengar itu terdengar mantap, tegas. Saya mengintip dari celah pintu. Lorong itu gelap. Malam keempat, saya menemukan pintu dapur terbuka. Saat saya bangun pagi, tidak ada siapa-siapa. Saya ingat jelas menguncinya sendiri sebelum tidur malam sebelumnya. Saat saya tanya ke Mbah Uti, beliau hanya berkata, "Mungkin kamu lupa, Nduk." Tapi saya tidak lupa. Yang paling membuat saya tidak tenang terjadi di hari kelima. Saya sedang membereskan lemari di ruang tamu. Mbah Uti minta tolong dirapikan.
ketika saya menemukan sebuah kotak kayu kecil di balik tumpukan kain batik tua. Kotak itu terkunci. Permukaannya diukir dengan motif yang tidak saya kenali. Bukan motif batik biasa, lebih seperti simbol-simbol yang tersusun melingkar. Saya membawa kotak itu ke Mbah Uti. "Mbah, ini kotak apa?" Reaksi beliau membuat saya kaget. Wajah Mbah Uti yang biasanya tenang berubah seketika. Beliau merebut kotak itu dari tangan saya, lebih cepat dari yang saya bayangkan untuk orang seusianya. Lalu berkata dengan suara tegas yang belum pernah saya dengar sebelumnya, "Jangan pernah kamu sentuh ini lagi. Jangan pernah." "Tapi Mbah, itu apa?" "Sudah, pergi." Saya tidak berani membantah. Saya keluar dari ruangan itu dengan jantung berdegup kencang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak saya datang, Mbah Uti tidak keluar untuk makan malam bersama saya. Malam ke-8 adalah malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya terbangun tepat jam 0:17. Saya ingat angka itu karena saya menatap layar. HP saya cukup lama setelah apa yang terjadi. Yang membangunkan saya bukan suara, tapi bau kemenyan yang sangat kuat. Seperti mengalir masuk dari bawah pintu kamar saya. Saja bangkit, membuka pintu. Bau itu semakin kuat di lorong, dan ujung lorong arah kamar Mbah Uti tampak ada cahaya kemerahan yang berpendar dari balik pintu yang tidak tertutup rapat. Kaki saya bergerak sendiri mendekatinya. Saya mengintip dari celah pintu. Mbah Uti sedang duduk bersila di lantai. Di depan beliau ada kotak kayu itu. Terbuka isinya. Saya tidak bisa lihat jelas dari posisi saya. Di sekeliling beliau ada beberapa lilin merah yang menyala, dan bibir beliau bergerak-gerak mengucapkan kata-kata yang tidak saya pahami. Tapi yang membuat seluruh bulu kuduk saya berdiri bukan itu. Di sudut ruangan, di balik bayangan yang tidak terjangkau cahaya lilin, ada siluet berdiri, diam, menghadap ke arah Mbah Uti. Tingginya tidak proporsional, terlalu tinggi untuk manusia normal. Dan tangannya menggantung terlalu panjang di sisinya. Saya tidak sadar bahwa saya sudah menahan napas sampai paru-paru saya terasa terbakar. Lalu siluet itu bergerak. Kepalanya perlahan berpaling, menghadap ke arah pintu, menghadap ke arah saya. Saya mundur, kaki saya tersandung. Saya hampir jatuh. Saya berlari kembali ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di pojok tempat tidur sambil memeluk lutut saya sendiri sampai subuh. Saya tidak keluar sampai matahari benar-benar tinggi. Pagi itu, Mbah Uti sudah duduk di kursi rotan seperti biasa, menyeduh teh, tersenyum. Seolah tidak ada yang terjadi semalam. Saya hampir tidak berani menatap beliau, tapi ada satu hal yang tidak bisa saya abaikan. Di leher Mbah Uti ada tanda yang tidak ada sebelumnya. Melingkar, seperti bekas sesuatu yang melilit. Tapi beliau memakai kerah baju yang tinggi. Dan ketika saya mencoba melihat lebih jelas, beliau menarik kerahnya ke atas. Saya pamit pulang hari itu juga, bilang ada urusan mendadak dari kampus. Mbah Uti tidak mencoba menahan saya. Beliau hanya berkata, "Hati-hati di jalan." Saat saya sudah di dalam angkot, saya menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tidak saya kenal. Isinya hanya satu kalimat, "Kamu sudah melihat yang tidak seharusnya kamu lihat." Saya menoleh ke belakang, lewat jendela angkot. Di depan gerbang rumah Mbah Uti, beliau masih berdiri melambaikan tangan. Tapi di sebelahnya ada siluet itu lagi, berdiri tepat di samping Mbah Uti, di bawah terik matahari pagi.
Dan untuk pertama kalinya, saya melihatnya dengan jelas. Siluet itu tidak punya wajah. Apakah saya harus kembali ke rumah itu? Apa yang sebenarnya ada di dalam kotak kayu itu? Dan siapa yang mengirim pesan itu? Saya masih mencari jawabannya sampai sekarang. Kalau kalian mau tahu kelanjutannya, subscribe dan nyalakan notifikasinya karena cerita ini belum selesai.